Salam sukses peternak Indonesia. Kita dari Golden Poultry Equipment System. Pada hari ini kita akan memaparkan mengenai standar baru dari Golden Poultry Equipment System. Salam sukses peternak Indonesia dimanapun Anda berada. Saat ini saya perkenalkan, nama saya Pak Willy. Kita dari Golden Poultry Equipment System. Pada hari ini kita akan memaparkan mengenai standar baru dari Golden Poultry Equipment System. Kalau berbicara mengenai kandang closed house system, terutama untuk broiler, itu kita ada 4 bab ya, atau 4 poin. Maka poin pertama saya akan bahas mengenai ventilation system. Ini adalah standar untuk Golden Pro ya. Kita ngomong Golden Pro itu standar lebih tinggi daripada Golden biasanya yang sebelum-sebelumnya di video saya. Poin pertama, ventilation system. Kalau kita berbicara mengenai ventilation system atau sistem ventilasi, itu ada 3 alat ya. 1 mengenai kipas, kedua mengenai cooling pad atau cell deck, dan ketiga mengenai kontrol panel. Karena 3 alat ini adalah berkaitan yang menciptakan namanya sistem ventilasi. Nah, standar baru kita untuk agar bisa beternak dengan lebih oke, performa ayam lebih bagus, wind speed-nya juga lebih kuat, tapi dengan daya listrik lebih rendah, maka pilihan kita Golden Poultry Equipment System jatuh pada multivent. Kipas multivent dari Belanda, yang asli dari Belanda. Dan kita sudah banyak memasang di berbagai peternakan, berbagai kandang-kandang di Jawa Barat sampai Jawa Timur, juga di luar pulau, dan hasilnya bagus, sangat bagus. Jadi multivent itu dia mempunyai wind speed, dan kita sudah ukur minimal di kandang itu 650 feet per menit ya, minimal 650 feet per menit, bisa sampai ke atas. Tergantung pada kebocoran kandang Anda. Jadi tergantung pada bagaimana konstruksi kandang itu, apakah benar-benar kedap ataukah banyak bocornya. Kalau banyak bocornya maka tentunya wind speed tidak akan bisa tercapai dengan maksimal. Itu keunggulan multivent yang pertama. Wind speednya memang sangat kuat, bagus, sehingga amonia bisa terserap lebih cepat. Standar wind speed yang dibutuhkan di dalam kandang itu kurang lebih minimal itu di 500 feet per menit atau 3 meter per detik, minimalnya di situ. Jadi kalau kipas yang Anda pakai sekarang udah bisa achieve di angka itu, oke, itulah standar minimal. Jadi kalau bisa lebih di angka itu akan lebih bagus, sehingga amonia akan tersedot lebih cepat ya. Itu mengenai standar wind speed-nya, boleh dicek di kipas masing-masing. Keunggulan kedua, dengan wind speed yang kuat tapi daya listriknya atau ampernya tuh rendah. Jadi perhitungan saya di kandang-kandang dia makan ampere atau makan listrik kurang lebih di angka 2,8 sampai 2,9an, tergantung nanti tegangan di kandang masing-masing ya, voltasenya bagaimana. Tapi average-nya di angka itu 2,8 sampai 2,9an ampere. Apabila kita compare dengan kipas contohnya butterfly cone fan ya, yang menggunakan dinamo Siemens, dia ampernya antara 3 sampai 3,1 3,2. Kemudian apabila nanti pakai multivent dengan ampere yang lebih rendah, maka biaya listrik pun akan lebih rendah. Padahal wind speed-nya lebih kencang, lebih kuat. Nah, ini kan luar biasa mengenai kipas multivent. Memang ada harga, ada barang, tidak bisa dipungkiri. Perhitungan simpelnya saya akan berikan apabila bisa mendapatkan penghematan di ampernya. Misalkan tadi ya saya katakan ampere yang multivent kan di 2,8 sampai 2,9 rata-rata kurang lebih ya. Amper dinamo lain, dinamo China itu kurang lebih di 3,1 sampai 3,2. Anggaplah kita ngomong selisih 0,2 ampere.
bisa di kalkulator. 0,2 ampere dikalikan jumlah kipas yang ada di kandang. Kita ambil contoh kandang standar 12 kali 120 meter 2 lantai, itu butuh 16 kipas. Berarti 0,2 ampere fisiknya kali 16 kipas dikalikan 24 jam, dikalikan kurang lebih nyalanya dalam satu periode berapa hari. Misalkan kita ngomong 15 hari misalkan ya. Ini kan terjeleknya. Berarti 0,2 ampere kalikan 16 kipas kali 24 jam kali 15 hari kali harga KWH kurang lebih 1.400. Ini minimal ya, kita ngomong minimalnya. Maka akan didapatkan angka kurang lebih 1,6 juta per periode. Ini minimal yang bisa didapatkan penghematannya. Sehingga tuh di hari ke depan akan jauh lebih banyak. Karena kita tahu listrik tidak semakin turun harganya tapi semakin mahal. Dan juga cuaca di Indonesia, iklim ini bukan semakin dingin tapi akan semakin panas, sehingga kita membutuhkan kipas yang benar-benar high quality, yang kualitas bagus untuk kita bisa persiapkan bila nanti kemarau puncak atau tahun demi tahun iklim semakin panas, kipas kita masih bisa ready, siap untuk mengcover itu. Kalau memang punya dana lebih, alangkah baiknya dialokasikan ke kipas yang lebih baik, karena akan sangat menunjang performance growth-nya ayam, pertumbuhan ayam, akan sangat menunjang bagaimana amonia itu di kandang bisa keluar lebih cepat, sekam lebih kering, dan itu akan sangat membantu pernafasan ayam. Oke ya, itu mengenai multifan standar kita terbaru, kita sudah trial test sangat bagus. Multifan dari Belanda asli ya, ada yang di luaran mirip tapi bukan dari Belanda asli, harganya jauh lebih murah. Itu bisa hati-hati kalau peternak Indonesia. Kemudian kita berbicara mengenai cooling pad atau shell deck. Dari Golden Poultry Equipment System itu kita memakai shell deck itu standar dari China ya, coklat, luarnya kita ada lapisan coating hitam ya. Yang membedakan adalah apakah peternak mau memakai gutternya itu dari galvalum atau dari gutter PVC. Tadi apabila memakai shell deck berbahan frame-nya itu galvalum, maka dibutuhkan kolam memang. Harganya lebih murah, tapi tetap butuh kolam air untuk sirkulasi airnya. Apabila memakai gutter PVC yang memang lebih mahal harganya, tapi tidak butuh kolam. Jadi penghematan biaya di situ. Jadi pilihan terserah pada peternak sekalian. Kemudian kita akan berbicara poin ketiga dari ventilation system itu mengenai kontrol panel. Ini sangat penting, kontrol panel ya. Ini sangat penting, inilah otaknya dari keseluruhan sistem di kandang. Itu kontrol panel. Dan saat ini kita memperkenalkan kontrol panel terbaru. Biasanya kita memakai Temtron, ya kita sudah sangat familiar dengan Temtron 607. Sekarang kita akan memperkenalkan produk baru kita yaitu GS-Tron 717 touchscreen. Controller terbaru GS-Tron 717 dapat dilihat ini sudah touchscreen semuanya dan menunya sangat banyak. Kita akan coba kipas, ada bisa intermittent untuk semua kipas, atau bisa di X untuk tidak menyala, atau bisa kotak untuk jalan terus. Di semua kipas bisa di intermittent, 8 kipas bisa di intermittent. Kemudian kita cek lagi menu lainnya seperti heater, bisa dimasukkan derajatnya. Kemudian juga target temperatur untuk menyalakan kipas berdasarkan target temperatur, tinggal pencet masukkan derajatnya, selesai. Dan ada banyak begitu fitur lainnya di controller terbaru yang sangat canggih dan terjangkau. Jadi peternak Indonesia ini GS-Tron ini yang terbaru ini touchscreen ini, walaupun kelihatannya sangat canggih tapi harganya tidak semahal itu. Harganya dengan Temtron kurang lebih sama. Nah, peternak Indonesia ayo harus berani mencoba teknologi yang baru dengan touchscreen, dengan fitur yang lebih lengkap. Itu memudahkan mandor atau ABK atau bahkan peternak sendiri untuk memanage, untuk mengatur maunya apa di kandang ini. Dengan GS-Tron ini akan terjawab, bisa mengatur suhu, bisa mengatur
kipas, per kipas kita bisa atur, mau di intermittent semua itu juga bisa, dan sangat lengkap untuk mengatur dan tampilannya semua akan terlihat datanya secara jelas ya, dengan tampilan yang lebih besar daripada tampilan yang kecil. Seperti tampilan kecil sekali, ini akan tampilan lebih detail, lebih besar dengan harga yang sama. Harus berani maju peternak Indonesia untuk memakai kontrol panel yang lebih bagus dengan berbagai macam juga tentunya dari kita. Semua safety kita ada RCP, overload kontaktor, relay dan segala macamnya ya. Poin kedua, kita berbicara mengenai nipple system ya. Nipple system ini yang kita pakai biasanya sangat umum di kandang-kandang yang kita telah install. Itu kita memakai nipple dari Turki, cupnya juga memakai biji plastik murni. Ini adalah yang high flow rate ya, jadi nipple-nya high flow rate. Kalau untuk nipple ada mau memakai merek lain, it's okay. Selama tidak bocor, itu aman, maka aman ya. Jadi intinya nipple adalah jangan sampai ada kebocoran di kandang. Itu saja. Selama ayam masih bisa minum, itu masih okay. Debit air yang dibutuhkan itu kurang lebih per menit kurang lebih 80-120 ml. Ya, ini boleh dites ya. Jadi itu masih dalam kadar normal untuk nipple system. Oke, kita akan membahas sampai ke poin ketiga, yaitu mengenai tirai system. Dan yang dari kita rekomendasikan untuk standar yang Pro ini, Golden Pro ini, kita merekomendasikan terpal berbahan PVC ya. Kalau terpal kebanyakan pada kadang-kadang yang ada itu adalah terpal berbahan dasar PE ya. Yang di truk itu PE. Kalau ini kita berbahan dasar PVC, jadi seperti ini. Bisa dilihat seperti ini, sangat kaku, kuat, dan juga lentur sekaligus. Jadi ini bahannya sangat bagus dan memang harganya ini per roll memang 3 kali lipat dari terpal PE pada umumnya. Tapi apakah kelebihannya? Maka dapat dikatakan di sini kedap sekali, ini rapat sekali permukaannya. Beda sekali dengan terpal PE pada umumnya. Jadi dengan ini sangat-sangat istilahnya kita ngomong full ya, ini rekat sekali, kedap sekali. Maka pada saat kandang itu kedap sekali, maka kebocoran angin itu akan sangat bisa diminimalkan. Sehingga pada saat kebocoran angin diminimalkan, maka kerja wind speed, kerja kipas itu wind speed akan sangat kencang. Ya, sehingga apa? Suhu yang di request, suhu yang diinginkan akan lebih gampang tercapai. Pada saat suhu lebih cepat tercapai, maka kipas akan berhenti bekerja. Begitu juga dengan cooling pad akan berhenti bekerja, sehingga listrik akan lebih murah. Itu keunggulan pertama. Kedua, karena dia kedap, maka kelembapan suhu luar itu tidak akan terlalu mempengaruhi terlalu daripada dibandingkan dengan terpal PE. Jadi keunggulan kedua, kelembapan suhu itu juga akan bisa dibantu oleh terpal PVC ini untuk lebih diminimalkan untuk masuk dalam kandang. Kemudian juga tentunya ketiga keunggulan adalah pasti dia lebih awet dan lebih kuat, lebih tahan lama dibandingkan dengan terpal PE. Setelah tadi menyaksikan video, ini tempat makannya ya dari tangan saya, dan ini sangat inovatif sekali. Jadi tempat makannya bisa naik turun, jadi ini bisa naik turun ya. Pada saat DOC ini misalnya lantai kandang, dia akan ditaruhkan, nah dia akan rendah langsung, jadi levelnya ini
ketinggian bibirnya setara dengan baby chick, sehingga memudahkan DOC langsung makan dari sini, tidak perlu lagi baby chick. Pada saat dia sudah lepas brooding atau setelah umur 5 hari, ini kan bisa dinaikkan sedikit-sedikit. Dan akhirnya pada saat ayam besar, tarik full, ya, dia akan level bibirnya lebih besar, lebih lebar, lebih tinggi, sehingga volume pakan juga lebih banyak, sehingga ayam besar dan bisa juga matok. Jadi memang ini didesain dari DOC sampai dengan panen pakai satu ini tanpa ada puter 1, 2, 3 kali 8, cukup naik turun, ya, kita atur dengan handwind pakan ketinggian ini menyesuaikan dengan umur ayam. Jadi sangat inovatif. Bisa dilihat juga di bagian bawahnya, ya, ini dalamnya ini sangat curam sekali, ya, ini seperti gunung. Sehingga apa? Karena di sini curam sekali, ya, pakan yang di dropping dia akan langsung ditembak mendekati bibir pakan, sehingga ayam akan dengan sangat mudah dan sangat cepat mendapatkan fresh pakan yang fresh, dan dengan mudah dia untuk bisa matok di daerah sini. Oke, sekarang kita akan tes. Saya akan tes, ya. Saya akan dropping pakan. Ya, bisa dilihat dropping pakannya itu adalah di sini. Dia akan tembak langsung keluar sih. Ini sangat bagus, produk sangat bagus, Unicorn Pen Feeder ini model terbaru. Jadi bagi para peternak yang benar-benar serius mau meningkatkan performa ayamnya, alat ini akan sangat membantu. Sekali lagi, walaupun kembali kepada manajemen broiler, tapi alat ini akan sangat membantu. Ya, jadi apabila kita mau pergi keluar kota, mengambil mobil yang lebih bagus, tentunya kita lebih nyaman, sampai yang lebih cepat dan juga lebih aman. Itulah analoginya, ya. Jadi bagi benar-benar mereka yang mau serius, para peternak Indonesia di mana Anda berada, boleh hubungi kami, ada di description kami, nomor WA kami. Boleh bagi mereka yang sudah benar-benar siap, sudah punya tanah, sudah siap bangun, ayo kita boleh berdiskusi. Kira-kira mana yang mau kita sarankan nanti sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Jadi sekian video kali ini. Kepada para peternak Indonesia, harus berani ambil tindakan, harus berani mengikuti teknologi. Memang ada harga yang dibayar, tapi itu akan benar-benar meningkatkan performa pertumbuhan ayam Anda. Ya, jadi sekian, dengan Golden Poultry Weapon kita akan berternak dengan lebih nyaman dan juga lebih aman. Sukses peternak Indonesia.